Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, nama saya Dina Hairunisa dan rekan saya, Pipi Fitnawati. Di sini kami akan menerangkan terkait motivasi. Di mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Asep Supena, Magister Psikologi. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi. Menurut McDonald, motivasi merupakan adanya perubahan kekuatan dalam diri manusia, disertai munculnya perasaan yang didahului tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi merupakan dorongan untuk melakukan tindakan seseorang secara sadar, agar mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan kepuasan atas perbuatannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan munculnya perasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, agar mendapatkan kepuasan dalam dirinya. Baik, selanjutnya adalah teori-teori motivasi. Menurut Pihartanta tahun 2015, bahwa terdapat 7 teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi Abraham Maslow. Teori ini menerangkan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan dalam 5 tingkatan berbentuk piramid yang disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow. 5 tingkatan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta, dan rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Terdapat 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari rasa ketidakpuasan. 2 faktor ini disebut sebagai faktor hygiene atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Yang ketiga ada teori motivasi Douglas McGregor. Ada 2 pandangan manusia, yaitu teori X atau positif, maksud saya teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Teori X merupakan pandangan tradisional di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dari sisi negatif, merupakan pengandaian bahwa manusia tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab dan harus dipaksa untuk menunjukkan prestasi. Berbeda halnya dengan pandangan negatif, teori Y ini atau teori positif mengenai cara pandangan manusia yang lebih modern. Menurut Marliani tahun 2019, teori ini lebih menerangkan atau menekankan perlunya penyesuaian yang selektif. Yang keempat ada teori motivasi Weirum atau teori pengharapan. Teori pengharapan atau ekspektansi teori menjelaskan tentang motivasi seseorang yang mengarah pada suatu tindakan yang bergantung pada kekuatan pengharapan. Tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan bergantung pada hasil bagi seseorang tersebut, menurut Surbakti tahun 2014. Tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh ekspektasi, instrumen, dan valensi. Lalu yang kelima ada teori motivasi McClelland atau teori kebutuhan berprestasi. Ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Menurut Davis dan Newstrom dalam Marliani tahun 2019, ketiga motivasi tersebut yaitu adalah need for achievement atau kebutuhan akan prestasi, need for affiliation atau kebutuhan afiliasi, dan need for power atau kebutuhan atau dorongan untuk mengatur atau memimpin. Yang keenam ada teori motivasi Clayton-Alderfer atau teori IRG. Teori ini didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan atau existence, hubungan atau relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum terpenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Teori pertumbuhan ini termasuk dalam komponen intrinsik dari kategori penghargaan dan karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri menurut Robbins tahun 1996. Dan yang terakhir ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni tujuan-tujuan yang mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan yang mengatur upaya,
tujuan-tujuan yang meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan yang menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kemauan atau dorongan dari dalam diri suatu individu tanpa adanya rangsangan dari luar individu tersebut. Munculnya motivasi tersebut tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Individu yang memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan sesuatu biasanya lebih matang dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu adalah suatu tindakan yang dilakukan karena adanya rangsangan dari luar individu tersebut. Misalnya, seorang mahasiswa ingin memahami dan mempersiapkan materi presentasi sehari sebelum dilakukannya presentasi karena ingin mendapat pujian dari dosen dan teman-temannya. Motivasi tersebut secara mutlak tidak berkaitan dengan aktivitas belajar, tapi juga bisa berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi, alasan belajar bukan karena ingin mengetahui dan memahami materi tersebut, tetapi karena hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan keinginan dari dalam dirinya dan merasa puas apabila mendapatkan hal tersebut. Baik, selanjutnya ada konsep motivasi belajar. Nah, untuk konsep ini tuh terdapat 6 konsep motivasi. Yang pertama, motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Yang kedua ada motivasi belajar bergantung pada teori yang dijelaskannya. Dapat merupakan suatu konsekuensi dari penguatan, suatu ukuran kebutuhan manusia, suatu hasil dari disonan atau ketidakpastian, suatu atribusi dari keberhasilan atau kegagalan, atau harapan dari peluang. Nah, yang ketiga itu motivasi belajar dapat ditekankan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan atribusi. Nah, yang keempat, motivasi belajar dapat meningkatkan apabila dosen membangkitkan minat mahasiswa. Kelima, motivasi belajar dapat meningkat pada diri mahasiswa apabila dosen memberikan ganjaran yang memiliki kontingen spesifik dan cepat dipercaya. Nah, yang terakhir itu, motivasi berprestasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan umum untuk mengupayakan dan memilih kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keberhasilan atau kegagalan. Nah, keberhasilan belajar peserta didik nampak pada seberapa besar perubahan perilaku yang dapat dicapainya melalui belajar. Artinya, seorang peserta didik ini dikatakan berhasil apabila telah menunjukkan perubahan-perubahan dalam perilakunya setelah belajar. Nah, perubahan perilaku itu meliputi 3 klasifikasi. Yang pertama, kemampuan kognitif, kedua kemampuan afektif, dan ketiga kemampuan psikomotorik. Nah, yang pertama itu ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu kemampuan yang mencakup kegiatan mental atau otak. Yang termasuk kategori kemampuan kognitif ada 6, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Nah, yang kedua itu ada kemampuan afektif. Kemampuan afektif ini itu bersifat hierarkis, di mana kemampuan yang pertama harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke kemampuan-kemampuan berikutnya. Nah, di sini tuh ada beberapa kategori kemampuan afektif. Yang pertama ada menerima, menanggapi, menghargai, membentuk, dan berpribadi. Yang ketiga ada kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot atau kegiatan fisik. Simpson menguraikan ranah psikomotorik dalam beberapa klasifikasi yang mengandung suatu urutan taraf-taraf keterampilan yang pada umumnya cenderung mengikuti urutan tingkatannya sebagai berikut. Pertama ada
persepsi, yang kedua kesiapan, ketiga gerakan terbimbing, keempat gerakan yang terbiasa, kelima gerakan yang kompleks, keenam penyesuaian pola gerakan, dan yang terakhir ada kreativitas. Nah, ini ada beberapa strategi untuk para guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama ada memberikan kontinuitas atau peneguhan atau penguatan. Yang kedua memberikan kebebasan pribadi atau hak untuk memilih sendiri. Yang ketiga memberikan keyakinan, tujuan, penafsiran, harapan, minat dan kemampuan dalam diri peserta didik dengan berpijak pada pandangan kognitif. Dan yang terakhir ada memberikan pengharapan dan penghargaan kepada peserta didik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.